kelompok kami, yaitu kelompok 10, akan menjelaskan materi konsep supervisi akademik. Yang pertama kita masuk dulu pada pengertian supervisi akademik. Supervisi akademik itu seperti apa sih? Yaitu di sini menurut para ahli, salah satu para ahli, tugas kepala sekolah adalah melaksanakan supervisi akademik. Untuk melaksanakan supervisi akademik secara efektif diperlukan keterampilan konseptual, interpersonal, dan teknikal menurut Glickman atau tahun 2007. Kemudian kita masuk pada supervisi akademik yang dilakukan kepala sekolah, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, memahami konsep prinsip teori dasar, karakteristik dan kecenderungan perkembangan tiap bidang pengembangan pembelajaran, kreatif, inovatif, pemecahan masalah, berpikir kritis, dan naluri kewirausahaan. Yang kedua itu membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan di sekolah atau madrasah, atau mata pelajaran di sekolah atau madrasah berlandaskan standar isi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP. Kita masuk pada yang ketiga, membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi atau metode atau teknik pembelajaran bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa. Yang keempat, membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran atau bimbingan di kelas, laboratorium, dan atau di lapangan untuk mengembangkan potensi siswa. Yang kelima, membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan, dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran. Yang terakhir, memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran. Kemudian kita lanjut pada perencanaan program supervisi akademik. Perencanaan supervisi akademik ini sangat penting karena dengan perencanaan yang baik, maka tujuan supervisi akademik akan dapat tercapai dan mudah mengatur ketercapaiannya. Perencanaan program supervisi akademik adalah menyusun dokumen perencanaan, pemantauan serangkaian kegiatan, membantu guru mengembangkan kemampuan mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu tugas kepala sekolah adalah merencanakan supervisi akademik. Agar kepala sekolah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, kepala sekolah harus memiliki kompetensi membuat perencanaan program supervisi akademik. Pengawas sekolah dan guru juga perlu mengetahui dan memahami konsep perencanaan supervisi akademik karena mereka terlibat dalam pelaksanaan supervisi akademik di sekolah. Perencanaan dalam fungsi manajemen pendidikan merupakan bagian yang sangat penting dan menjadi salah satu fungsi pada urutan pertama. Demikian juga dalam perencanaan supervisi akademik yang memiliki posisi yang sangat penting dalam rangkaian proses supervisi akademik. Perencanaan program supervisi akademik adalah menyusun dokumen perencanaan pemantauan serangkaian kegiatan pembantu guru, mengembangkan kemampuan mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Perencanaan supervisi akademik memiliki berbagai macam manfaat yang sangat berguna bagi supervisor. Adapun manfaat perencanaan program supervisi akademik yaitu pedoman pelaksanaan dan pengawasan akademik. Yang kedua, untuk menyamakan persepsi seluruh warga sekolah tentang program supervisi pendidikan. Yang ketiga, menjamin penghematan dan keefektifan penggunaan sumber daya sekolah, yaitu tenaga, waktu, dan biaya. Kita masuk pada adapun manfaat supervisi yang lain, yaitu untuk membantu guru dalam mengembangkan kompetensinya. Yang kedua, mengembangkan kurikulum. Yang ketiga, mengembangkan kelompok kerja guru. Dan yang terakhir atau yang keempat, membimbing penelitian tindakan kelas.
Sekian dari saya, hanya itu yang mungkin saya. Sekarang kita masuk pada prinsip-prinsip supervisi akademik. Yang pertama, supervisi akademik harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, bersifat terbuka, dan juga informal. Yang kedua, supervisi akademik harus dilakukan secara berkesinambungan. Yang ketiga, supervisi akademik harus demokratis. Jadi supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademiknya. Lalu yang keempat, program supervisi akademik harus integral dengan program pendidikan secara keseluruhan. Yang kelima, supervisi akademik harus komprehensif. Program supervisi akademik harus mencakup keseluruhan aspek pengembangan akademik. Yang keenam, supervisi akademik harus konstruktif. Jadi supervisi akademik itu bukanlah untuk mencari kesalahan guru, melainkan untuk mengembangkan pertumbuhan dan kreativitas guru. Yang ketujuh, dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi keberhasilan program supervisi akademik. Jadi program supervisi akademik itu harus objektif berdasarkan kebutuhan nyata pengembangan profesional guru. Selanjutnya, contoh perencanaan supervisi akademik. Kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi akademik terlebih dahulu harus menyusun program supervisi dengan merencanakan supervisi akademik. Agar kepala sekolah dapat melaksanakan kegiatan supervisi sesuai jadwal, maka kepala sekolah harus memiliki kompetensi membuat program supervisi akademik. Perencanaan program supervisi akademik seperti penyusunan dokumen sesuai kebutuhan untuk melaksanakan supervisi. Contohnya, menetapkan SK atau standar kompetensi dan KD atau kompetensi dasar, juga merencanakan aspek penilaian pembelajaran dan juga sumber-sumber pembelajarannya. Kita masuk di latihan perencanaan supervisi akademik. Kepala sekolah selaku supervisor pendidikan memiliki fungsi mengarahkan, membimbing, dan mengawasi seluruh kegiatan pendidikan dan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru. Supervisi perlu disusun oleh kepala sekolah dan disosialisasikan kepada guru melalui rapat sekolah, sehingga guru-guru dapat mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari program supervisi itu. Dalam penyusunan program supervisi akademik, kepala sekolah juga dapat melibatkan guru-guru terutama dalam menentukan jadwal supervisi. Dengan demikian, mereka ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu dan turut bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Kemudian, pada sisi lain, mereka dapat mengetahui dan memahami supervisi akademik yang dilakukan sejak dini, sehingga sudah dapat mempersiapkan diri untuk melengkapi administrasi kelas maupun administrasi pembelajaran dan perangkat-perangkat lainnya. Pemaparan materi dari kami kelompok 10 mengenai konsep supervisi akademik. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.